Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasul. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, khususnya menuntut ilmu. Ini di antara kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Sekali lagi kemuliaan, keagungan ketika kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, kebaikan sangat besar, kebaikan pada akalnya, difahamkan agama. Kebaikan pada ekonominya, dipahamkan agama. Kebaikan pada keluarganya, dipahamkan agama. Kebaikan pada diri dan negaranya, dipahamkan agama. Kebaikan dalam membina hatinya, dipahamkan agama. Kebaikan dalam akidah, akhlak dan ibadahnya, dipahamkan agama. Ini seluruhnya ini masuk, karena khairon di situ dalam konteks keumuman. Kebaikan apa saja? Dunia, alam barzah dan akhiratnya. Jadi seseorang jikalau mau dilihat orang ini diberikan kebaikan besar oleh Allah atau tidak, lihat. Kalau dia disibukkan dalam agama, itu ciri, itu tanda bahwa Allah menginginkan kepadanya kebaikan. Di pertemuan kali ini kita akan masuk kepada, kemarin kita telah jelaskan, beriman kepada Allah ada berapa? Uluhiyahnya, rububiyahnya dan asma wa sifatnya. Kita juga telah menjelaskan tentang malaikat. Ditulis bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kedua, malaikat memiliki tugas-tugas khusus. Memiliki tugas-tugas khusus. Malaikat, misalnya malaikat Jibril, tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ada khusus malaikat yang menumbuhkan pepohonan, mengantar angin. Malaikat yang di kandungan ada juga khusus. Wa nufiha fihi min ruhi. Itu ada malaikat khusus. Ada malaikat khusus yang menerbitkan matahari, yang menenggelamkannya. Ada malaikat khusus yang memikul arsy. Itu di dalam Al-Quran disebutkan. Nanti ketika terjadi hari kiamat ada 8 malaikat yang memikul arsy, mengalahkan besarnya Jibril. Malaikat Jibril cuma 600 sayap, tapi salah satu malaikat yang memikul arsy ada yang sayapnya itu sampai 1200. 2 kalinya malaikat Jibril. Bayangkan itu 1200 sayap, karena arsy-Nya Allah ini besar sekali. Diperumpamakan dalam hadis yang hasan, dalam riwayat Imam Ahmad, bayangkan itu arsy-Nya Allah. Wasi'a kursius samawati wal ard. Dia meliputi langit dan bumi. Sedangkan langit dijelaskan dalam hadis, ini langit pertama. Seandainya diperumpamakan, dibandingkan dengan 7 lapis bumi, bayangkan ini bumi dari ujung barat sampai ujung timurnya. Dengan langit pertama, maka bumi ini bagaikan cincin yang berada di padang pasir. Bagaikan cincin ada di padang pasir. Ini baru langit pertama. Seandainya digabungkan satu langit dan 7 lapis bumi dengan langit yang kedua, maka langit yang kedua bagaikan padang pasir, sedangkan satu langit dengan 7 lapis bumi, 7 bumi bagaikan cincin di padang pasir. Bayangkan kalau cincin di MBS saja disimpan, berapa ton itu cincin dibutuhkan. Ini besar sekali.
Ya, jadi itu langit yang kita lihat, tidak ada yang pernah melihat ujungnya. Tidak ada juga manusia yang pernah ke langit, tidak ada. Karena langit itu kalau mau orang ke langit, khamsina alfasanah, harus membutuhkan 50.000 tahun. Ya, para astronot itu hanya di awan, bukan di langit. Sekali lagi, yang dia lihat itu planet-planet, ke Mars, ke Saturnus, ke Jupiter, ke apa, itu masih awannya, bukan langitnya. Ya, kayak kita naik pesawat di langit atau di awan. Awan walaupun disebutkan dalam Al-Quran di langit, karena juga hujan diturunkan di mana? Di langitnya atau masih di awan? Gumpalang awan. Tapi dikatakan juga sama, karena sama itu dalam bahasa Arab sesuatu yang meninggi, yang memberikan sesuatu yang turun, itu intinya meninggi, dia dikatakan sama, sumu. Asal katanya sumu itu kata bismillah, itu dari kata sama juga. Ya, walaupun terjadi perbedaan ahli bahasa. Kalau bismillahi, dia asal katanya apa? Ya, sumu ini yang lebih kuatnya. Sumu artinya tinggi, sesuatu yang tinggi. Nah ini, jadi 7 lapis langit. Seandainya 7 lapis langit ini digabungkan dengan 7 lapis bumi dengan arsy-Nya Allah, maka arsy-Nya Allah itu bagaikan padang pasir, sedangkan 7 lapis langit dan bumi bagaikan cincin saja. Bayangkan itu, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Belum arsy-Nya Allah. Arsy-Nya Allah ini, kursinya Allah ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan arsy lain, kursi juga lain. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa arsy itu adalah wasi'a kursius samawati wal ard. Kalau arsy, Allahu 'alal arsy istawa, kata Allah. Di dalam Al-Qur'an 7 kali disebutkan tentang arsy, tentang Allah beristiwa. Itu arsy-Nya Allah, itu hanya pijakan kakinya, kata Ibnu Katsir. Kayak kita misalnya, ya, ini mimbar, ada pijakan kakinya mimbar? Ada. Kayak orang mau naik di singgasana, di kerajaannya, di kursi, ada pijakan kaki para raja? Ada. Pijakan kaki para raja itulah baru arsy-Nya. Ini arsy saja satu tangganya. Wasi'a kursius samawati wal ard. Kursinya Allah itu kursinya, baru arsy-Nya tadi. Seandainya dianukan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, arsy-Nya Allah bagikan padang pasir, sedangkan kursi tadi yang 7 lapis langit dan bumi bagaikan cincin. Baru lagi kursinya Allah. Jadi tadi baru pijakan kakinya. Kursinya Allah mengalahkan ini pijakan kaki lagi. Digandengkan kursi arsy-Nya Allah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, arsy-Nya Allah bagaikan padang pasir, sedangkan ini seluruhnya bagaikan cincin. Jangan tanyakan Allahnya. Makanya kita pakai ismun tafdil. Allahu Akbar. Akbar di sini dari kata kabir. Kabir saja sudah sifat besar di atas kebesaran. Ditambah ismun tafdil. Ismun tafdil itu ditambah hamzah depannya, akbar. Lebih besar, paling besar, sangat besar, tidak terukur besarnya. Baik ukuran, kadar, itu namanya ismun tafdil. Ya, pokoknya kalau saya mengatakan ini misalnya, hadzal rajul ahsan min hadzal rajul. Pokoknya dia sangat lebih baik. Di puncak kebaikan jauh sekali. Begitu. Itu fungsinya ismun tafdil. Lebih utama, lebih besar, lebih agung. Pokoknya segala perkara yang dibesarkan masuk di dalamnya. Itu makna-makna dari ismun tafdil. Ya, ini kalau kita paham, maka nikmat ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Segala masalah kecil, segala yang kita takutkan kecil, segala yang kita harapkan kecil. Kenapa? Karena kita berlindung, menyerahkan segala sesuatu kepada yang Maha Besar. Ah, itu tuh. Maknanya itu. Ya, ini. Jadi yang saya ingatkan ini para malaikat. Ya, para malaikat saja bayangkan itu saking besarnya itu surga.
Ya, surga ini berada di atas langit. Walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan surga berada di bumi. Nah, itu cerita yang panjang. Surga ini nanti di bumi, ya tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada lagi yang rendah. Ketika hari kiamat semua manusia setelah meletus bumi semuanya digiring ke Syam. Negeri Syam. Makanya nanti kita dibangkitkan dari negeri Syam. Manusia itu ketika menyatu di negeri Syam. Itu yang dalam hadis diceritakan di kitab-kitab. Jadi ini manusia sudah digulung ke negeri Syam. Akhirnya semua ini bumi tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada yang rendah. Dan dia menjadi putih. Diganti lagi langitnya dari langit yang lain. Itu yang mengatakan. Kalau tafsirnya tentang terbelahnya langit, itu tafsirnya berada di surah Al-Hujurat. Ya. Tentang bagaimana idza samaa'un fatarat, infitar juga. Ya, ketika langit sudah terbelah. Bintang-bintang itu berjatuhan. Gunung-gunung bagaikan debu yang berterbangan. Air laut bagaikan air yang mendidih, kemudian dia gulung semuanya. Bumi ini meletus sana meletus sini. Semuanya terbelah. Ya. Nah, barulah di situ menjadi hancur lebur merata. Semuanya rata. Akhirnya kita digiring, ya, digiring. Nah, disitulah ketika kita mati digiring, datanglah hujan. Inilah dikatakan pada mahsyar. Mahsyar itu adalah hasyar, itu artinya sesuatu yang rata datar, tidak nampak ujungnya. Itu namanya hasyar. Ya, disitulah turun hujan, kita bagaikan pohon. Jadi yang tertinggal hanya tulang sulbi kita. Ya, semua ini badan kita dimakan tanah kecuali para nabi. Mereka tidak dimakan tanah badannya. Para rasul, nah ini akan kita jelaskan nanti. Para penghafal Al-Quran, orang-orang yang mati syahid, ini ada dalil-dalilnya bahwa mereka tidak dimakan tanah. Pernah ada sahabat ketika dia disuruh bersalawat oleh Nabi, berkata sahabat, "Ya Rasulullah, fa kaifa usolli alaika wa anta 'alat turabi?" Di riwayat lain, "Wa anta fit turabi." Ya Rasulullah, bagaimana saya bersalawat kepadamu sedangkan kau sudah di dalam kubur, di dalam tanah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna," di sini menekankan, "jasadal anbiya la ta'kulut turab." Sesungguhnya kata Nabi, badan-badan para nabi itu tidak dimakan oleh tanah. Itu badan-badannya para nabi. Dan ini terbukti pernah terjadi banjir bandang di Mekah. Jasadnya Hamzah. Hamzah itu pamannya siapa? Pamannya Nabi. Ya, bahkan saya pernah datangi kuburannya langsung, Hamzah. Ya, itu kalau kita ke Uhud, ada nanti kalau kalian pergi dari Madinah menuju Mekah sebelum melakukan pelaksanaan umroh, ya, itu biasa kita singgah di Uhud. Uhud ini ada dua gunung kecil. Ada gunung besar, kecilnya dua, yang gunung kecil. Disinilah Uhud yang dulu pasukan memanah. Orang katakan Jabal Rahmah, ya. Ini. Disinilah ini ada di sininya kuburan. Dulu ini kuburan di sebelah sini. Ah, di dekatnya. Tapi dia tergeser. Yang dulu baku dekat dengan gunung. Yang tergeser itu kuburan tergeser sedikit. Uhud yang kecil tergeser sedikit. Jadi menjauh begini. Jadi sekarang itu keadaannya ini kuburan, gunung besar, gunung kecil. Dahulunya gunung kecil di sini. Baku dekat. Nah, ini pagar, baru dipagar. Ya, goyang. Itu jasadnya Hamzah pernah masuk di YouTube. Bayangkan sampai darahnya saja waktunya ditewas karena Hamzah itu ya dibelah dadanya oleh Hindum. Karena bapaknya Hindum pada saat itu perang Badar pertama, perang Badar itu berulang kali. Ya, ada 1, 2, dan 3. Perang Badar yang pertama ketika dibunuh ini banyak dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Makanya membalas dendam. Ditunjuklah Wahsy. Siapa yang bisa, kata Hindu, yang membunuh ini Hamzah, semua perhiasanku saya kasih. Diadakan sayembara. Siapa yang bunuh bisa Hamzah ini, saya kasih. Kata Hindu, saya akan ambil itu hatinya. Mau diambil jantungnya. Akhirnya itu, ya. Ya, Wahsy lah yang membunuh ini. Wahsy ini orang Habasyah, temannya Bilal bin Rabah, orang hitam. Tapi dia ahli
menombak. Itu wasi, bayangkan kalau cincin kecil dia tombak, itu bisa kena. Di antara keahliannya wasi, ya. Di antara keahliannya wasi, dia kuat lari dan kuat menombak. Ya, bayangkan itu, dia kalau cincin saja dia bisa tombak. Tepat seperti kita memanah. Tapi dia prosesnya kalau memanah kan pakai alat. Kalau dia pakai tombak, itu wasi. Ya, tombaknya itu kiri kanan. Kiri kanan ada. Nah, ini yang kita ambil dalil pada saat itu masuk di YouTube. Bisa sekarang dilihat di YouTube misalnya. Lihat di YouTube jasadnya Hamzah. Itu sampai bayangkan darahnya saja masih mengalir. Bukti di anunya Hamzah hilang hidungnya karena ditebas pada saat itu. Kemudian dibelah dadanya oleh Hindung. Kemudian dimakan oleh Hindung itu anunya. Jantungnya, hatinya dimakan oleh Hindung pada saat itu. Makanya hal yang paling berat kepada Nabi di peperangan, semua peperangan adalah perang Uhud. Karena di situ di depannya dimakan ini si dalamnya bapak anunya, pamannya. Ya, ini. Tapi karena pembahasan kita bukan di pembahasan sejarah, tapi ini sedikit karena ada keterkaitan untuk kita meyakini bahwasanya jasadnya para nabi, para syuhada itu tidak dimakan oleh tanah. Ya. Kita sekarang perhatikan di pembelajaran kita. Kita telah jelaskan tentang para malaikat. Sekarang wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Ini ditulis. Ya. Yang dimaksud di sini kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Ini ditulis. Yang dimaksud dengan kitab adalah kitab. Kenapa itu novel buku baru lagi? Paragraf baru di sana? Sekali lagi ya, dikumpulkan. Saya akan periksa nanti. Ya. Iya, buku baru, nanti itu buku-buku sebelumnya dikumpulkan. Saya akan periksa di hari Jumat, ya. Yang di hari Jumat tidak lengkap catatannya. 1, dia akan mengaji. 2, tidak ikut pergi berenang. Ya, kalau pergi berenang orang. Tidak pada minggu itu. Ya. Yang ketiga dia akan mengaji mulai dari subuh ya sampainya maghrib. Mengaji di situ, ya. Atau dia lengkapi catatannya, pokoknya dia menulis sampai selesai. Kalau 2 hari baru selesai, 2 hari di masjid. Ya, mencatat. Ini. Kemudian diperhatikan wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang dimaksudkan adalah kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Contohnya ya, Injil. Tulis. Ya, contohnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit, contohnya Injil, Taurat, Zabur. Ya. Kemudian Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Ini ada yang ada dalam Al-Qur'an dalil-dalilnya. Ya. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Jadi kalau dia dulu anunya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu tidak berbentuk kitab. Nah, ini perbedaan. Apa Ustaz perbedaannya kitab dan suhuf? Kalau kitab begini, ini. Ada azam pesetnya namanya kitab. Kalau hanya poin-poin penting misalnya surah Al-Baqarah dianukan 1 itu namanya suhuf, lembaran-lembaran saja. Ini kalau kitab terdiri dari lembaran-lembaran tapi konkret, itu namanya kitab. Jadi ini bisa dikatakan ini pun kalau begini namanya kutaib, bukan kitab. Karena kitab itu harus jumlah besar. Kalau kecil namanya kutaib, ismun tasghir, buku kecil. Tapi kalau kitabun dia ditambahi hamzah menunjukkan kebesaran, maka dia adalah seperti ini, Kitabullah. Ini baru masuk dalam rangka kitab Al-Quran standarisasinya. Dikatakan kitab kalau dia seperti Al-Quran. Ya, kalau dia begini namanya kutaib. Lebih tebal namanya makalah. Lebih tebal namanya bahas. Lebih tebal itu. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Tapi dikatakan kitab, ya, kalau makalah rangkuman saja suatu permasalahan, ada jalan keluar, ada di situ contoh-contoh,
itu cukup. Sudah bisa disebutkan makalah itu sana. Satu permasalahan dijelaskan di situ secara detail dari bahasa, istilah, kemudian contoh sejarah, contoh hukum, selesai. Itu namanya makalah. Ya, 30 lembar, 20 lembar sudah cukup. Ya, kalau kutaib begini kecil, ya, ringkasan dari buku. Buku itu diringkas namanya kutaib. Nah, ini bedanya ya. Bedanya suhuf hanya lembaran-lembaran biasa. Ya, lembaran-lembaran tidak konkret seperti begini. Tidak bersatu. Ya, kalau kitab sesuatu yang bersatu, itu bedanya, ya. Kemudian di sini wa kutubihi, di sini jamak. Kitabun mufradnya, kitabaini atau kitabani tergantung kedudukannya itu 2. Kutubun banyak buku. Maka itu tadi saya sebutkan lebih dari 2. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Suhuf Ibrahim pisah. Makanya Allah sebutkan pisah. Allah sebutkan pisah. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim dan Musa. Tapi ketika menyebutkan Taurat, Injil, Zabur, dia memakai kitabun. Ya, kitabun. Dia memakai kitab di dalam Al-Quran begitu. Ya, kami menurunkan. Biasa juga bahasa Auraq. Ya, Auraq ini. Jadi satu. Ya, kutub wa kutubihi. Yang dimaksud di sini kitab adalah kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Contoh, apa itu? Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa. Itu yang dimaksudkan. Jadi wajib bagi seorang yang beriman. Perhatikan. Ya. Wajib bagi kita meyakini semua kitab ini. Tidak boleh ada yang mendustakan Injil. Tidak ada itu Injil. Ini kekufuran. Tidak sempurna keimanan seseorang yang mendustai Injil. Tapi bagaimana kita beriman dengan Injil? Ini yang harus kita detailkan. Ya, harus seseorang yakin bahwa Injil pernah diturunkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Bahwa Taurat pernah diturunkan oleh Nabi Musa. Ya, betul. Taurat ke Nabi Musa, Zabur ke Nabi Daud. Ini harus kita yakini. Siapa yang tidak meyakini ini, maka dia bukan orang yang beriman. Ya, karena mengkufuri satu kitab berarti mengkufuri kitab yang lain. Karena kitab ini saling keterkaitan. Ya, saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sama dengan mengkufuri Rasul. Didustakan satu Rasul, Nabi Muhammad tidak diakui, maka seperti mendustakan sampai Nabi Adam. Iya, Allah jelaskan tentang surah Nuh. Ya, ketika kaumnya Nabi Nuh mendustakan Rasul, apa Allah pakai di situ? Wa kadzabar rusulu fahaqqa wa'id. Dan mereka mendustakan para rasul, padahal yang didustakan cuma satu rasul. Siapa? Nabi Nuh. Ya. Perhatikan. Di sini dikata wa kadzabar rusulu jamak, padahal cuma satu rasul yang didustakan. Artinya kata para ahli tafsir, satu rasul yang didustakan sama mendustakan rasul-rasul yang lain. Ini, ya. Di sini juga kitab. Satu kitab yang didustakan sama dengan mengkufuri seluruh kitab. Tapi harus dirinci. Ini. Bagus ya Al-Fat. Harus dirinci. Cuma kitab Injil dijelaskan di dalam Al-Quran mereka itu sudah diubah. Misalnya di dalam Injil apa-apa yang diubah, Ustaz. Saya pernah juga membaca Injil. Ya, alhamdulillah, cuman Injil saya hilang sudah. Pernah saya membaca Injil karena Injil ini memusingkan. Injil itu di setiap tahun diganti cetakannya. Pusatnya di Roma. Ya, kalau mereka bilang di apa namanya? Saya lupa namanya. Ada nama satu negara. Saya pernah ketemu langsung dengan orang yang pernah belajar S2 di sana. Ya, intinya tempatnya para pendeta. Para pendeta tidak boleh menjadi pendeta kecuali belajar di sana. Saya pernah ketemu langsung sama orangnya. Ya, dia orang, kalau tidak salah, intinya dia orang-orang bagian bawah. Saya lupa di bagian mana. Ya, saya ketemu di Jakarta di Masjid Istiqlal. Orang ini dulu itu hari dia membawa tas, diusir dari rumahnya.
Bayangkan kalau dia gajinya sebagai pendeta itu lebih dari 20 juta per bulan. Tapi ketika dia mempelajari Al-Quran, awalnya katanya dia mempelajari Al-Quran supaya bisa membantah orang-orang muslim. Tapi ketika mempelajari Al-Quran karena dia menginginkan ilmu, akhirnya sebab Al-Quran dia masuk Islam. Dia tahu sholat, jadi dia pelajari sholat itu bagaimana, apa itu zakat, dia pelajari. Akhirnya sholat, dia coba tentang ketika orang melakukan sholat orang muslim selesai masalahnya. Dan dia akan ditolong oleh Tuhan. Mungkin ayat surah Al-Baqarah, dia tidak jelaskan ayat mana. Tapi saya mengambil mungkin dia mengambil ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mungkin itu. Ya. Akhirnya dia ambil itu. Jadi dia itu sholat di kamarnya dia kunci semua. Karena bapaknya juga pendeta, saudaranya pendeta, dia kunci. Tapi sering ini orang aneh. Jadi saya ketemu langsung, bahkan saya kasih odol karena dia bayangkan. Waktunya masuk Islam, dia diusir dari rumahnya. Tidak ada, apa kata orang tuanya, seluruhnya milik Tuhan Allah. Tidak ada kamu berhak dari yang apa dimiliki dari Tuhan Allah. Artinya semua yang kita punya miliknya Tuhan Allah, dia bilang. Ya, Tuhan Allah yang dia maksud adalah Isa. Jadi tidak boleh. Jadi dia itu biar KTP-nya diambil. Pokoknya cuma pakaian di badan. Istrinya disuruh ceraikan. Anaknya tidak boleh dia ambil kasih. Akhirnya dia pergi merantau ke Jakarta. Niatnya pergi kemana, tapi qadarullah kesalahannya ini pendeta. Dia ada tajub dengan para wali. Jadi dia itu pergi di kuburannya Wali Songo, apa-apa. Jadi dia naik bis keliling. Ya, dia keliling. Pergi ke sana, numpan sini. Saya ketemu di Masjid Istiqlal. Pada saat itu saya bicara, pakaiannya kumuh sekali. Rambutnya tidak terarah. Ya, pada saat itu. Sikat gigi pun tidak. Makanya saya kasih sabunku. Saya ketemu di sana, saya kasih sabunku, saya kasih odolku, ya, saya kasih uang. Saya dua teman saya, ada teman saya yang sama-sama mau masuk di LIPIA Jakarta pada saat itu. Itu hari saya diuji untuk kerja di kerajaan Saudi. Jadi saya tinggal di Cilengsi, dekatnya rumahnya Pak SBY. Bahkan alhamdulillah sempat saya masuk di pekarangannya Pak SBY. Bahkan saya lihat Pak SBY, tapi tidak bisa jamat tangan karena ada pas pampres. Ya, saya masuk sebagai bilang saya warga Indonesia. Saya cinta dengan Pak SBY. Bisakah saya juga masuk jalan-jalan sebagai sejarah dalam hidup saya? Akhirnya saya disingkat masuk. Masuk mah di taman-tamannya Pak SBY di rumahnya. Masuk ke di situ, pas ada Pak SBY keluar. Mau pergi kantor karena kurang lebih jam-jam sebegini. Saya pergi situ setelah mengantar anak sekolah. Ya karena saya di situ bayangkan 6 bulan jadi tukang ojek. Habis uangku di Jakarta tidak ada. Akhirnya ada motornya seorang nenek yang saya pinjam. Ya akadnya saya pinjam motornya, saya antar anaknya. Tapi saya pakai pergi keliling. Ya jadi TKI, tenaga kerja Indonesia, hati-hati. Harus banyak bekal. Kalau mau jadi tenaga kerja Indonesia karena kita menunggu sesuatu yang tidak pasti. Ya, terkadang 1 bulan ternyata 3 bulan. Baru saya uang pas-pasan. Pergi ke Jakarta hanya bawa uang tiket lebih 100.000. Bayangkan itu. Dikira kita tes 1-2 hari beli tiket pulang. Ternyata saya di sana kurang lebih 6 bulan. Jadi saya tinggal di perpustakaan. Ya, pergi ke perpustakaannya Roja TV di sana. Tapi saya tidak ikut kajiannya, tapi perpustakaannya saya baca semua bukunya. Alhamdulillah. Jadi semua karyanya Ustaz Badrus Salam sebagai ketua Masjid Roja TV itu saya baca semua. Ya, bahkan saya dikasih hadiah, alhamdulillah dikasih beberapa buku karya tulisan beliau. Saya ke rumahnya, ya, dan selainnya. Jadi ini ya. Jadi kitab di sini yang dimaksudkan adalah kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Harus kita imani. Tapi di dalam keimanan kita harus yakini bahwa kitab Injil sudah diubah. Ya, kitab Injil sudah diubah. Begitu juga dengan kitab Taurat. Mereka ini sudah. Dalilnya apa? Kenapa Ustaz? Kenapa dibilang diubah? Ya, orang yang saya kisahkan tadi mengatakan betul itu diubah Pak Ustaz. Dia yang lihat langsung. Jadi setiap pergantian, ya ada namanya, anda tahu, saya lupa bahasanya.
kepala pendeta, saya tulis di catatan dulu saya. Setiap diganti pastor, diganti pastornya. Kalau diganti pastor itu adalah yang mengajar para pendeta kayak kita, ya. Misalnya ulama besar yang mengajar para ustadz. Seperti misalnya majelisnya Imam Abu Hanifah. Ini para pendeta belajar sama pastor. Pastor inilah yang di atasnya pendeta ini yang ada di Roma. Itulah yang mengubah ini semuanya. Ini teman saya ini yang saya pernah kenal, kakaknya ini. Ya, dia sebagai itu, bayangkan dia bisa pergi ke Roma itu 2 kali, ditanggung oleh mereka. Biayanya. Gajinya 20 jutaan per bulan. Bayangkan, ya. Inilah ini yang mereka ini lakukan, itulah yang mereka ubah. Makanya Allah tegaskan bahwa mereka itu ittakhadhu ruhbani. Mereka mengambil rohib-rohib mereka, ini kalau para orang Yahudi. Kalau di dalam Al-Quran tentang Injil, yuharrifuna am mawadi'ih. Mereka mengubah kalaman Allah, lafaz-lafaz yang Allah turunkan, an mawadi'ih. Kata an ini ketika ketemu sesuatu, misalnya zahabaan, kata ketika dimiliki an memiliki makna yang miring, yang kurang bagus, beda dengan ala. Ini nanti ada pelajarannya di ilmu nahu. Kalau sesuatu yuharrifuna an, berarti mereka mengubah sesuatu yang buruk kepada yang buruk. Amma wadi'ihi, kepada tempat-tempat yang buruk. Apa itu? Mereka mengubah misalnya tentang penyembahan hanya kepada Allah, mereka ubah menyembah kepada Isa. Mereka diharamkan babi, mereka mengatakan halal. Mereka mengatakan babi yang haram hanya dagingnya misalnya. Pada zaman itu, zaman ini tidak lagi. Ya. Karena Tuhan Allah telah merahmati, membolehkan segala sesuatu. Itu dia mereka bahasakan. Ya, karena dunia ini untuk hamba Tuhan Allah, yang Tuhan Allah persembahkan kepada hamba-hambanya. Itu. Ini harus ya. Begitu bahasa mereka di Injil mereka. Ya. Ini semuanya milik Tuhan Allah dan kembali kepada Tuhan Allah. Jadi manusia harus mempersembahkan segala yang ia miliki kepada Tuhan Allah. Itu. Yang mereka anggap ada 3 versi ini Injil. Tuhan Allah terkadang dimaksudkan adalah Nabi Isa, ya. Terkadang juga Maryam, mamanya Nabi Isa. Terkadang ke Jibril. Jadi orang Nasrani itu ada 70 firqah, 70 cabang. Ya, sebagaimana kita, ya, orang Islam banyak, ya, yang mengaku Islam agama yang benar cuma 1. Tapi yang tersesat ada 73 golongan. Ya. Orang Nasrani ada 72 golongan yang tersesat. 1 saja yang benar. Ya. Inilah. Mereka ini sekali lagi saya ingatkan mengubah Injil dari yang haram menjadi halal. Yang halal menjadi haram. Jelas sampai sini? Ini tentang kitab-kitab Allah yang kita jelaskan. Kitab-kitab Allah ini masuk di dalam Allahu Akbar. Kita tidak terasa ya jam lebih. Karena waktu yang membatasi kita ya. Kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul Allah ya, itu kita gandengkan sama. Ya, karena beriman kepada kitab berarti beriman kepada Rasul-Rasulnya. Rasul-Rasulnya. Ya ini, kita gandengkan penjelasannya tentang kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul Allah, karena setiap kitab dibawa oleh Rasul. Ya, salah satu pendapat di kalangan para ulama perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi tidak diberikan kitab, dia cuma mewarisi dari para Rasul. Yang apa diajarkan oleh Rasul berupa kitab, dia teruskan itu. Ya, sedangkan Rasul diberikan kitab baru. Kalau Nabi jumlahnya 124.000 Nabi. Jadi Nabi itu ada jumlahnya 124.000 Nabi. Ini dijelaskan dalam kitabnya Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Tapi ini ya sebagian ulama menganggap hasan. Perkataan ini sebagian mengatakan lemah. Yang benarnya dia lemah. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah.
Ya. Walaupun boleh dijadikan dalil ini. Boleh dijadikan dalil. Sedangkan nabi dan rasul, jadi kalau dia rasul sudah pasti nabi. Ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 25. Itu yang dikenal, Adam, Idris dan seterusnya. Itu yang dikenal. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an 25 nabi ini. Ya. Tapi ada lagi lain dari nabi yang tidak dikenal disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi dia nabi. Seperti muridnya Nabi Musa. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an secara sharih namanya, secara jelas. Tapi ada hal-hal yang mengisyaratkan kepada dia. Ya, ketika Nabi Musa meminta kepada muridnya itu nabi. Namanya Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini diangkat sebagai nabi setelah meninggalnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi ini yang bisa kita berikan. Ya, ringkasannya sekali lagi. Di sini antu'minu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli. Di kitab-kitabnya, rasul-rasulnya yang dimaksudkan kitab-kitab dari langit, ya. Kalau kita namanya agama samawiyah. Ada agama bukan samawiyah, dunyawiyah. Ya. Kitab-kitab agama yang diturunkan dari langit inilah. Jadi tidak dikenal Tionghoa, ya, orang-orang Cina, orang-orang Buddha, ya, orang-orang Hindu tidak dikenal ini. Yang diakui dalam agama ini saja orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Tapi perhatikan, ini orang-orangnya, agamanya satu. Sekali lagi ini saya juga tekankan. Jangan menganggap bahwa Ibrahim, bahwa Isa, bahwasanya Musa, ya, mereka beragama Yahudi atau Nasrani, tidak. Nabi Ibrahim agama Yahudi atau Nasrani, ini suka didebati, suka berdebat, ya, suka berdebat orang-orang yang di sana, orang-orang ahli kitab. Dalilnya apa bahwa Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan Nasrani? Siapa yang disebutkan dalam Al-Quran? Kata Allah Azza wa Jal, wa ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin musliman hanifa wa ma kana musyrikin minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan. Ya, bukan juga Nasrani. Tapi dia adalah berada di atas hanifan, agama yang lurus. Hanif dikatakan hanif, sesuatu yang suci lagi lurus, itu namanya hanif. Ya, jadi ada juga lebih bagus kunyanya Abu Hanif, ya, kayak Abdullah bagus Abu Hanif, Abu Hanifah, ya. Hanif ini artinya yang lurus, yang suci. Wa ma kana minal musyrikin, ya, dan dia bukan, bahkan Allah tegaskan di sini. Setelah Allah tegaskan penetapan bahwa dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, Allah tegaskan yang kedua kalinya, dan dia tidak termasuk. Setelah Allah tetapkan dia berada di agama yang lurus, Allah tegaskan lagi, dan dia bukan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah itu, ya. Jadi ini yang bisa saya berikan tentang penjelasan wa kutubihi wa rusuli. Dia 40 menit, kurang lebih 38 menit lebih, ya. Ini yang kita bisa berikan karena begitu, ya. Penjelasan ini memang konkret, ya. Sengaja kita konkret karena sekali lagi kalau menghafal gampang. Ya, kalau kita hafal gampang. Tapi bagaimana hafalan kita itu masuk di dada kita? Tidak ada cara